Film ini diawali dengan suasana kuil yang terdapat patung Liang Shanpo dan Yu Yingtai. Dan inilah kisah Liang Chu atau The Lovers. Kisah The Lovers diawali dengan suasana di tahun ketiga dinasti Jin. Saat ayahnya pulang, ayahnya ingin melihat keterampilan Yingtai. Namun Yingtai gagal. Yingtai tidak bisa menulis puisi, memainkan alat musik, dan juga berjalan seperti selayaknya perempuan. Ibunda Yingtai akhirnya mengajari putrinya cara berjalan yang benar. Namun, tetap saja Yingtai gagal. Ibunya putus asa dan berencana menyekolahkan putrinya agar bisa belajar lebih keras lagi dan berharap dapat lulus dalam waktu 3 tahun. Namun karena budaya larang perempuan sekolah, ibunda Yingtai menyarankan agar Yingtai menyamar sebagai laki-laki seperti dia dahulu. Karena ibu kepala sekolahnya adalah istri dari mantan guru ibunya dahulu, maka Yingtai berencana akan dititipkan ke beliau. Yingtai akhirnya berangkat menuju ke sekolah Sun Ye. Yingtai akhirnya tiba di sekolah Sun Ye. Semua murid menatap ke rombongan Yingtai, tak terkecuali Liang Shanpo. Kepala sekolah akhirnya menemui Yingtai. Saat ibu kepala sekolah meminta Yingtai memakai seragam sekolah, Yingtai mengaku tidak bisa memakainya. Namun ibu kepala sekolah membantu memakaikannya. Hingga akhirnya pakaian dalam wanita Yingtai terlepas. Ibu kepala sekolah akhirnya tahu penyamaran Yingtai dan mengingatkan pada penyamaran ibunya Yingtai dahulu. Untuk menjaga penyamaran, ibu kepala sekolah akhirnya membolehkan Yingtai untuk tidur di perpustakaan, terpisah dari murid lainnya. Tanpa disadari Yingtai, Liang Shanpo ternyata ada di perpustakaan juga. Yingtai kaget dan bingung harus bagaimana. Liang Shanpo akhirnya mengalah untuk meninggalkan perpustakaan tersebut. Yingtai mengingatkan kepada Liang Shanpo bahwa perpustakaannya merupakan tempatnya dan itu sudah diserahkan oleh ibu kepala sekolah. Liang Shanpo akhirnya meminta Yingtai untuk tidak melaporkannya ke ibu kepala sekolah agar dia tidak dikeluarkan dari sekolahan. Liang Bo beralasan dia sering di perpustakaan agar bisa belajar dengan tenang meskipun itu salah. Liang Shanpo akhirnya berkenalan dengan Yingtai dan memintanya untuk segera istirahat untuk mempersiapkan kelas pertamanya besok. Namun tiba-tiba Yingtai memanggil Shanpo agar dia tetap di perpustakaan sekaligus untuk menemaninya. Dan pagi pun datang. Yingtai bangun dan segera siap-siap untuk kelas pertamanya. Saat berjalan menuju kelas pertamanya, Yingtai akhirnya berjumpa kembali dengan Liang Shanpo. Yingtai pun menirukan aksi kocak dari Shanpo yang sedang memukul lonceng tanda sekolah masuk. Yingtai pun memasuki kelas dan dia heran mengapa ada murid yang sudah tua. Yingtai pun menanyakannya kepada Shanpo dan Shanpo pun menjawab jika mereka tidak bisa mengikuti ujiannya dan mereka tetap belajar di sini. Shanpo pun menambahkan jika bisa berhasil melewati ujian maka bisa diangkat sebagai pejabat pemerintah. Saat malam tiba, Yingtai di perpustakaan menggambar sepasang kupu-kupu dan membayangkan seandainya dia menjadi kupu-kupu itu. Yingtai akhirnya mencari Shanpo
dan mengajaknya ke perpustakaan untuk belajar. Saat hendak tidur, Yin Tai memberikan pembatas mangkok yang berisi air di atas ranjang. Saat ujian pun tiba, Yin Tai pun tampak kebingungan untuk mengerjakannya. Karena kasihan, Shan Po pun membantu Yin Tai untuk memberikan contekan. Namun naas, guru pun mengetahuinya. Guru pun mengancam mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Karena Yin Tai murid baru, guru tidak mengeluarkannya, tapi hanya memberikan peringatan, namun tidak pada Shan Po. Pengasuh Yin Tai membujuk guru agar tidak mengeluarkan Shan Po. Akhirnya guru memberikan syarat agar Yin Tai mengikuti ujian lagi. Jika gagal, maka Shan Po akan dikeluarkan. Di perpustakaan, Yin Tai belajar keras dan dibantu oleh Shan Po. Shan Po memberikan semangat terus kepada Yin Tai. Keesokan harinya, Yin Tai pun mengikuti ujian kembali. Ujian pun berakhir dan Yin Tai berhasil melewatinya. Saat pelajaran kesenian, Yin Tai melamun dan murid di belakangnya menarik ikatan rambut Yin Tai sehingga kepala Yin Tai membentur alat musik. Shan Po membela Yin Tai dengan mengakui sebagai pembuat kegaduhan itu. Namun Yin Tai membantahnya dan mengaku dialah yang membuat kegaduhan. Akhirnya guru pun menghukum mereka berdua. Saat menjalani hukuman, ada murid lain yang mengganggu mereka, hingga akhirnya Shan Po terjatuh dan alat musiknya rusak. Yin Tai menukar alat musik Shan Po dengan miliknya, karena kasihan kepada Shan Po bila harus menggantinya. Guru pun akhirnya melepas Shan Po dan melanjutkan hukuman untuk Yin Tai karena sudah merusak alat musik. Yin Tai pun dihukum hingga malam. Namun Shan Po menemaninya dengan memberikan semangat dengan mengalunkan musik. Di sungai, mereka menemui biksu yang juga sebagai guru. Guru ini dulunya murid sekolahnya ini juga, yang juga pernah menyukai murid perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Sementara itu, ayah dari Yin Tai meminta Yin Tai untuk segera pulang untuk menikah. Yin Tai meminta Timon Chun agar memberitahukan kepada Shan Po bahwa dirinya akan pulang. Yin Tai menunggu hingga 2 jam, namun Shan Po tetap tidak datang. Dia merasa kesal kepada Timon Chun. Akhirnya dengan kontai, Yin Tai pulang. Di tengah perjalanan, Shan Po menemui Yin Tai. Yin Tai akhirnya ingin memberitahukan sesuatu kepada Shan Po. Yin Tai menjelaskan bahwa ayahnya memintanya segera pulang agar bisa menikah dengan orang lain. Yin Tai ingin agar Shan Po melamarnya. Jika tidak, dia akan membenci Shan Po. Shan Po pun akhirnya kembali ke sekolah dan mengikuti ujian akhir. Shan Po akhirnya lulus dan menjadi wali kota. Dia pun segera melamar Yin Tai. Di tengah perjalanan, Shan Po berpapasan dengan iring-iringan dari Menteri Mai dengan tujuan yang sama. Shan Po pun akhirnya tiba di tempat Yin Tai, dan mereka pun begitu gembira. Karena rombongan Menteri Ma juga datang, Yin Tai mengajak Shan Po untuk melarikan diri ke sekolahan. Mereka berjanji untuk ketemu jam 5, namun ibu Yin Tai mendengar percakapan mereka.
Saat dipanggil ayahnya, Yintai menyampaikan kalau dia tidak mau dipaksa menikah karena dia sudah bertunangan dengan Shanbao. Ayah Yintai marah besar dan dia menghukum semua pembantu Yintai yang menemani Yintai sekolah serta menghukum Shanbao. Ibu Yintai mendatangi rumah Shanbao yang sedang sakit dan memintanya menulis surat untuk Yintai bahwa Shanbao tidak mau menemuinya lagi. Shanbao mencoba menulis surat untuk Yintai, namun Shanbao tidak kuasa untuk melanjutkannya hingga muntah darah. Ibunda Yintai akhirnya pulang dengan membawa surat dari Shanbao. Sementara itu, biksu datang ke rumah Yintai dan meminta ibunda Yintai membebaskan ikan-ikan di kolam dan membebaskan mereka yang dikurung. Sementara itu, Yintai akhirnya menerima surat dari Shanbao. Di rumah Shanbao, Shanbao sudah sangat lelah hingga akhirnya meninggal. Yintai langsung teriak histeris. Ibu Shanbao berjanji akan menguburkan Shanbao di tepi jalan yang akan dilewati iring-iringan pernikahan Yintai agar mereka bisa bertemu. Sementara itu, Yintai saat dirias untuk pernikahannya sangatlah bersedih hingga akhirnya mengeluarkan air mata darah. Yintai menanyakan kepada ibunya apakah bisa melewati makam Shanbao saat upacaranya, agar dia bisa berdoa untuk Shanbao. Upacara pernikahan pun akhirnya dimulai dan iringan-iringan pun akhirnya diberangkatkan. Iring-iringan pun akhirnya tiba di jalan di mana ada makam Shanbao. Yintai diberitahu bahwa di depan ada makam Shanbao. Yintai pun meminta iring-iringan berhenti. Yintai pun kemudian lari menuju makam Shanbao. Yintai pun akhirnya tiba di makam Shanbao. Yintai pun akhirnya mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Shanbao. Yintai pun akhirnya menuliskan namanya di samping nisan Shanbao. Tiba-tiba makam dari Shanbao terbuka. Tiba-tiba makam Shanbao terbuka. Yintai pun akhirnya terjun ke makam Shanbao. Dan akhirnya makam pun tertutup kembali. Yintai dan Shanbao pun akhirnya bersatu kembali. Film ini ditutup dengan adegan di mana biksu mengambil lukisan kupu-kupu yang telah dilukis oleh Yintai. Dan film pun tamat.